Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Maharotul Kitabah, pertemuan ke-12. Seperti yang teman-teman lihat di RPS, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang resensi buku. Dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah Muroja'atul Kitab, dalam bahasa Inggris disebut book review. Hari ini kita mencoba mendiskusikannya, tapi tidak sekedar proses meresensi buku, tapi kita akan diskusikan bagaimana hasil resensi buku itu kita publikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi. Teman-teman, ada yang sudah mempelajari apa sih resensi buku itu? Ya, itulah dia resensi buku. Jika kita sederhanakan, book review itu adalah tulisan akademik yang berisi analisis dan evaluasi kritis terhadap sebuah buku yang diterbitkan untuk menilai kualitas, kontribusi, relevansi, serta signifikansinya dalam suatu bidang ilmu. Book review ini tidak hanya merangkum isi buku, tetapi juga mengkaji kekuatan, kelemahan, dan posisinya dalam literatur akademik yang luas. Nah, apa sih manfaatnya kita harus melakukan resensi buku? Setidaknya ada 4 alasan kenapa kita penting untuk melakukan resensi buku. Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca kritis. Ini penting. Kita sebagai mahasiswa tidak cukup hanya sekedar membaca literatur, tapi kita berupaya untuk mengkritisi apa sih literatur yang sedang kita baca. Yang kedua, mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi. Itulah esensi dari sebuah resensi buku. Kita coba menganalisis dan juga melakukan penilaian objektif terhadap buku yang kita baca, mana sisi kelebihan, kekuatan dari buku itu, dan di bagian mana sisi kelemahannya untuk kita berikan argumentasi dan juga masukan-masukan yang konstruktif. Yang ketiga adalah mengembangkan teori dan kerangka konseptual. Tentu ini di bidang kita sendiri. Kita lebih cenderung membaca literatur terbaru yang sesuai dengan bidang ataupun disiplin ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, yang keempat adalah update terhadap literatur terbaru. Melalui resensi buku, teman-teman, kita akan mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan dari buku-buku yang diterbitkan, yang ditulis oleh para akademisi dan juga ahli di bidang ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, berikutnya adalah alur melakukan book review. Dalam pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan setidaknya ada 6 langkah yang harus kita tempuh ketika ingin melakukan book review dan mencoba untuk mempublikasikannya pada jurnal-jurnal bereputasi. Mulai dari proses awal sampai proses mengirimkannya ke jurnal-jurnal target kita. Nah, langkah yang pertama, memilih buku yang layak direview. Setidaknya ada 4 kriteria buku yang layak untuk kita review dan juga kita kirimkan ke jurnal tujuan kita. Yang pertama, buku ini diterbitkan masih relatif baru, kisaran 1-3 tahun terakhir. Yang kedua, buku ini relevan dengan fokus target jurnal yang kita tuju. Kalau kita membahas misalnya mereview buku di bidang pendidikan agama, maka pilihlah jurnal yang skupnya relevan. Kemudian yang ketiga, memiliki kontribusi penting bagi perkembangan di bidang ilmu. Kemudian yang terakhir, diterbitkan oleh penerbit akademik bereputasi global. Misalnya seperti Springer, seperti Oxford University Press, kemudian Cambridge University Press, dan juga penerbit-penerbit besar yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penerbit yang tidak saya sebutkan untuk tidak diterima dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi. Nah, langkah yang kedua, identifikasi jurnal tujuan. Teman-teman, jika hasil resensi buku ingin dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan jurnal tujuan itu sudah terindeks
Scopus. Ya kalau bisa Q2. Ya kalau lebih baik bisa sampai kepada Q1 dan itu mungkin dilakukan. Yang kedua, jurnal tersebut memiliki rubrik book review. Artinya, jurnal tersebut menyediakan slot untuk menerbitkan ulasan buku. Dan ini penting untuk teman-teman perhatikan. Kemudian yang ketiga, jurnal tersebut masih menerima naskah book review. Dan ini banyak sekali terjadi. Misalnya 10 tahun pertama, jurnal tersebut pernah menerima naskah book review dan juga mempublikasikannya. Tapi ternyata dalam 5 atau 10 tahun terakhir, jurnal tersebut tidak pernah lagi mempublikasikan naskah book review. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Dan agar lebih jelas, teman-teman bisa kirim email ke editor jurnalnya, apakah jurnal yang dia kelola itu masih menerima naskah book review atau tidak. Langkah yang ketiga adalah membaca buku secara kritis. Ini substansi dari kegiatan resensi buku. Pada langkah ini, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fokus kepada argumen utama penulis. Yang kedua, bagaimana kerangka teori dan juga metodologi yang dibangun dalam buku yang sedang kita baca. Yang ketiga, bagaimana kontribusi buku tersebut terhadap literatur. Yang keempat, teman-teman lihat apa kelebihan dan juga keterbatasan buku itu. Dan yang terakhir, bagaimana posisi buku itu dalam perdebatan akademik yang lebih luas. Dalam langkah ini perlu dicatat bahwa resensi buku itu bukan aktivitas meringkas ya, melainkan evaluasi akademik terhadap kontribusi buku tersebut dalam literatur keilmuan kita masing-masing. Langkah yang keempat adalah menulis naskah ulasan buku, teman-teman. Ini hal yang paling penting dalam aktivitas resensi buku. Dalam menulis naskah ulasan buku, ada 5 struktur yang harus kita muat. Yang pertama adalah informasi bibliografis. Dalam informasi bibliografis ini, hal yang penting untuk dimasukkan adalah nama penulis buku. Yang kedua, judul bukunya, tahun terbit, kemudian nama penerbit, jumlah halaman, serta ISBN. Kemudian struktur yang kedua adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan, teman-teman harus memasukkan informasi tentang latar belakang pemilihan topik tersebut oleh penulis. Kemudian bagaimana signifikansi buku tersebut terhadap literatur secara luas. Struktur yang ketiga adalah ringkasan singkat isi buku. Maka teman-teman perlu melakukan evaluasi dan juga analisis kritis terhadap argumen utama penulis dalam menyusun setiap bab dalam buku tersebut. Kemudian struktur yang keempat adalah analisis kritis. Teman-teman perlu melakukan atau melihat bagaimana sih kontribusi ilmiah buku yang dibaca. Yang kedua, bagaimana kekuatan buku tersebut. Yang ketiga adalah apa kelemahan dan juga keterbatasan buku itu. Dan yang keempat, lakukan perbandingan buku tersebut terhadap literatur yang lain. Kemudian struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Barangkali ini cukup dalam satu paragraf, teman-teman highlight kembali bagaimana penilaian teman-teman secara keseluruhan terhadap isi buku itu, dan juga berikan rekomendasi buku itu terhadap sasaran pembaca. Nah, langkah yang kelima, teman-teman, setelah selesai melakukan resensi buku, maka berikutnya adalah menyesuaikan hasil resensi buku dengan format jurnal tujuan. Maka teman-teman perlu untuk dipahami bagaimana batas jumlah kata hasil resensi buku sesuai dengan keinginan jurnal tujuan. Biasanya itu antara 1000, 2000 sampai 2500 kata. Kemudian perhatikan juga gaya sitasi resensi buku sesuai dengan gaya selingkung jurnal tujuan. Apakah menggunakan APA, apakah menggunakan Chicago, EndNote, atau yang lainnya. Kemudian perhatikan juga metadata yang dibutuhkan oleh jurnal tujuan.
Misalnya jurnal itu membutuhkan di halaman cover resensi buku kita ada cover buku yang kita ulas dan seterusnya semuanya harus dipatuhi. Nah, langkah yang terakhir teman-teman adalah mengirimkan hasil resensi buku yang sudah kita sesuaikan dengan format jurnal tujuan ke editor jurnal. Nah, ini layaknya bagaimana kita mensubmit sebuah artikel ke jurnal. Tapi untuk resensi buku ada dua langkah. Langkah yang pertama, kita mensubmit hasil resensi buku itu ke jurnal tujuan, ya dengan membuat akun terlebih dahulu, atau dengan langkah yang kedua, mengirimkan hasil resensi buku via email ke editor jurnal tujuan. Biasanya jurnal-jurnal bereputasi internasional yang terindeks Q1 ataupun Q2, mereka memiliki editor khusus yang menangani tentang ulasan buku bagi yang berminat. Nah, teman-teman, saya sudah beberapa kali melakukan resensi buku dan juga mempublikasikannya pada jurnal-jurnal bereputasi. Jika teman-teman ingin melihat, teman-teman bisa melihat ini terbit di tahun 2025 dan ini juga terbit di tahun 2026 awal lalu. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan materi resensi buku Muroja'atul Kitab atau book review dalam mata kuliah Maharotul Kitabah hari ini. Saya yakin jika teman-teman mengikuti langkah demi langkah yang saya jelaskan tadi, hasil resensi buku yang teman-teman lakukan itu bisa dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi. Dan jika ada kendala, teman-teman jangan sungkan untuk mendiskusikannya kembali dengan saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, semangat mengikuti perkuliahan sampai lulus sesuai target ataupun tujuan teman-teman. Demikian kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.